Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke-448. Mulai video 448 dan beberapa video berikutnya, kita akan membahas berbagai hal tentang standar pelayanan kefarmasian di klinik. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik. Instalasi farmasi adalah bagian dari klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi, serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di klinik. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan farmasi klinis adalah pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan keselamatan pasien atau patient safety, sehingga kualitas hidup pasien atau quality of life terjamin. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Bahan medis habis pakai, selanjutnya disingkat BMHP, adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai atau single use yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, dan analisis farmasi. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di klinik bertujuan untuk pertama, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, kedua, menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya, dan tiga, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety. Pelayanan kefarmasian di klinik diselenggarakan pada instalasi farmasi. Klinik yang menyelenggarakan rawat inap wajib melaksanakan pelayanan kefarmasian. Klinik wajib memiliki apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian. Klinik yang menyelenggarakan rawat jalan dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian. Dalam hal klinik tidak dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian, klinik dapat bekerja sama dengan klinik lain atau apotek untuk memberikan pelayanan kefarmasian. Klinik yang menyelenggarakan rawat jalan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker
sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian. Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya wajib melaksanakan pelayanan kefarmasian. Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif wajib memiliki apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian. Apoteker dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian, dan atau asisten tenaga kefarmasian. Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian di klinik. Standar pelayanan kefarmasian di klinik meliputi 1. Pengelolaan standar farmasi alat kesehatan dan BMHP, dan 2. Pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan dan BMHP untuk klinik rawat jalan terdiri atas 1. Pemilihan, 2. Perencanaan, 3. Pengadaan, 4. Penerimaan, 5. Penyimpanan, 6. Pemusnahan dan penarikan, 7. Pengendalian, dan 8. Administrasi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Pelayanan farmasi klinis untuk klinik rawat jalan terdiri atas 1. Pengkajian dan pelayanan resep, 2. Pelayanan informasi obat atau PIO, 3. Counseling, 4. Pemantauan terapi obat, 5. Monitoring efek samping obat atau MESO, dan farmakovigilance, 6. Evaluasi penggunaan obat atau EPO, dan atau 7. Pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dari klinik rawat inap terdiri atas pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Pelayanan farmasi klinis untuk klinik rawat inap terdiri atas pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat atau PIO, counseling, ronde atau visite pasien, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat atau MESO, dan farmakovigilance, evaluasi penggunaan obat atau EPO, dan atau pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care. Pelayanan resep pada klinik rawat jalan yang tidak memiliki apoteker dilakukan di apotek atau klinik lain yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP pada pelayanan farmasi di klinik berasal dari industri farmasi, pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, toko alat kesehatan, dan atau apotek. Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP oleh klinik hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dalam hal pertama terjadi kelangkaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di fasilitas distribusi, dan kedua terjadi kekosongan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di instalasi farmasi menggunakan surat pesanan. Surat pesanan harus ditandatangani oleh apoteker dengan mencantumkan nomor surut izin praktek apoteker. Surat pesanan dapat disampaikan secara elektronik. Nanti model surat pesanan ini akan kita bahas pada video tersendiri. Instalasi farmasi dapat melakukan penyerahan obat berdasarkan resep maupun tanpa resep. Resep dapat berasal dari dokter klinik yang bersangkutan serta dapat melayani resep dari fasilitas kesehatan lainnya. Instalasi farmasi dapat melakukan penyerahan obat yang meliputi 1. Narkotika, 2. Psikotropika, 3. Obat keras,
4 obat bebas terbatas dan atau 5 obat bebas. Penyerahan obat hanya dapat dilakukan dengan resep. Pelayanan resep di klinik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Resep harus memuat nama dokter, nomor surat izin praktek dokter, alamat praktek dokter, paraf dokter, tanggal resep, nama dan usia pasien, dan nama obat, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, jumlah dan aturan pakai. Resep dapat diterima dalam bentuk tertulis atau elektronik. Resep wajib disimpan dan didokumentasikan oleh instalasi apotek atau instalasi farmasi. Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Apoteker dilarang mengganti obat generik yang ditulis dalam resep dengan obat merek dagang tanpa persetujuan pasien. Apoteker dapat menggantikan obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan atau pasien. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian terkait resep dari hasil pengkajian apoteker, apoteker harus melakukan komunikasi dengan dokter penulis resep. Hasil pengkajian dan komunikasi harus dicatat oleh apoteker. Pasien berhak meminta salinan resep. Salinan resep harus disahkan oleh apoteker. Salinan resep harus sesuai aslinya. Resep bersifat rahasia. Resep harus disimpan di instalasi farmasi paling singkat selama 5 tahun. Resep atau salinan resep hanya dapat diperlihatkan kepada dokter penulis resep, pasien yang bersangkutan atau yang merawat pasien, tenaga kesehatan, atau pasien atau petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apoteker di instalasi farmasi harus melaksanakan pemberian informasi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP secara benar, jelas, dan efektif kepada pasien. Informasi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP paling sedikit terdiri atas pertama manfaat, kedua cara penggunaan, ketiga aturan pakai, keempat efek samping, dan kelima cara penyimpanan. Instalasi farmasi dapat melakukan penyerahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP secara langsung atau dengan pengantaran kepada pasien. Pengantaran sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP harus menjamin keamanan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, kerahasiaan pasien, serta dilengkapi dengan dokumen pengantaran. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dilayani melalui pengantaran harus menyantumkan 1. Informasi secara tertulis, 2. Nama dan alamat klinik yang melayani, 3. Nama apoteker yang melayani, dan keempat, nomor telepon apoteker yang dapat dihubungi. Apoteker wajib melakukan konfirmasi untuk memastikan obat diterima dan informasi telah dipahami oleh pasien atau keluarga pasien. Pengantaran sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dilakukan oleh instalasi farmasi atau pihak ketiga di bawah tanggung jawab instalasi farmasi. Klinik yang melaksanakan pelayanan kefarmasian wajib memasang papan nama praktek apoteker yang memuat paling sedikit berupa pertama nama apoteker, kedua nomor surat izin praktek apoteker, dan ketiga jadwal praktek apoteker. Papan nama harus terlihat secara jelas dan mudah terbaca. Setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan kepentingan pasien. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di klinik harus menjamin ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau.
Penyelenggaraan standar plan kefarmasian di klinik harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Sumber daya kefarmasian meliputi 1. Sumber daya manusia, dan 2. Sarana dan prasarana. Sumber daya kefarmasian akan dibahas dalam video tersendiri. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di klinik, harus dilakukan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian. Evaluasi mutu pelayanan kefarmasian di klinik akan dijelaskan pada video lain. Klinik wajib mengirimkan laporan pelayanan kefarmasian secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar plan kefarmasian dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat melibatkan organisasi profesi. Pengawasan selain dilaksanakan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, khusus terkait pengawasan sediaan farmasi dalam pengelolaan sediaan farmasi dilakukan juga oleh Kepala BPOM sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dalam rangka pengawasan, Kepala BPOM dapat melakukan pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap pengelolaan sediaan farmasi di bidang pengawasan sediaan farmasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, serta pengawasan yang dilakukan oleh Kepala BPOM dilaporkan secara berkala kepada Menteri. Laporan disampaikan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang standar pelayanan kefarmasian di klinik di video 448. Kita akan bertemu di video 449 untuk membahas tentang latar belakang, ruang lingkup standar plan kefarmasian di klinik. Silakan sampaikan masukan dan diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.